memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita boleh ada di tempat ini guna mengikuti perayaan hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita yang ke-19 tahun 2022 yang mengusung tema optimalisasi kinerja GOW mewujudkan perempuan berdama yang cerdas dan berkarya. Rasie, Kamis 17 November 2022 dimulai. Hadirin tamu undangan sekalian, guna tertibnya acara kita saat ini, dimohon kepada Bapak Ibu yang membawa telepon genggam atau radio panggil agar diatur pada mode silent. Selanjutnya, kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Tak lupa kami himbau kepada ibu sekalian untuk tetap menerapkan dan menjaga protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan dengan saksama Parade Vanda. Parade Vanda ini merupakan bukti nyata keberadaan gabungan organisasi wanita yang menaungi beberapa organisasi di Kabupaten Teluk Wandama. Dharma Wanita Persatuan, Bayangkari, Persib Chandra Kirana, Badan Kontak Majelis Ta'lim, Ikatan Bidan Indonesia, Persekutuan Wanita Toraja, Kelompok Ibu-Ibu Katolik, Bin Syowi, Kuari Uwawi Wondama,
Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mas GOB. Hadirin dimohon berdiri. tentang kami, Gabungan Organisasi Wanita. Selayang Pandan GOW Kabupaten Maluku Utara. 12 April 2003, Kabupaten Maluku Utara diresmikan dan memperoleh status otonom. Tahun-tahun pertama merupakan masa transisi yang sulit, bahkan sarana dan prasarana pun masih jauh dari kata
juga Bapak Tore dan Ibu Rutranda Marije Personai Kayu Katui tetap tegar melakukan pelayanan terhadap kaum perempuan yang tersebar di 5 ibu kota distrik sampai ke kampung-kampung. Hubungan antara organisasi wanita terangkul dalam Persib TNI Angkatan Darat, dalam hari ini Koramil Distrik Wasior, Bayangkari, Polsek Wasior, dan Dharma Wanita Persatuan. Dari kerja keras itu telah terbukti gabungan organisasi wanita Kabupaten Teluk Dama saat ini ada 15 organisasi profesi dan organisasi kelembagaan. Salah satunya gabungan organisasi wanita Teluk Dama yang tetap mengacu pada ADART. Itulah kami, gabungan organisasi wanita Kabupaten Teluk Dama. Berikut profil masa bakti Ketua Umum Pelopor Perubahan dan Pejuang Kesejahteraan Perempuan Dama, Dr. Anda Marije Personai Kayu Katui MSI, masa bakti 2005 sampai 2009. Dilanjutkan Nyonya Maria Yohana Purban Marani, masa bakti 2010 sampai 2015. Dilanjutkan Nyonya Endang Indupri, masa bakti 2016 sampai 2020. Dan Nyonya Ice Pabutungan Kayu Katui dengan masa bakti 2021 sampai 2024. GOW Teluk Dama masa bakti 2021 sampai 2024 dalam kepemimpinan Nyonya Ice Pabutungan Kayu Katui menjalankan visi mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh anggota organisasi wanita, terutama peran kaum wanita dengan kemandirian organisasi sesuai dengan kedudukan, fungsi dan profesi dengan 3 misi. Pertama, menggalang persatuan dan kesatuan wanita dalam pembangunan di segala aspek kehidupan. Kedua, memperjuangkan peran wanita dan terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, moral dan agama, serta dengan tujuan sebagai wadah pemersatu untuk meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan. GOW Teluk Dama berjuang bersama, berkarya menuju perubahan Teluk Dama yang lebih sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan ketua panitia. Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh ketua panitia hari ulang tahun GOW yang ke-19 Kabupaten Teluk Dama kepada Ibu Tri Retno Rahayu Suhadi. Disilakan. Bapak Dandim 1811 Undana, Bapak dan Ramil Nasional, Bapak dan Ramil Rasil, Satgas Unif Rider khusus 13675 yang saya hormati penasihat gabungan organisasi wanita, yang saya hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
ulang tahun GUI ke-19 di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tema yang ada dalam acara ini yaitu optimalisasi kinerja GUI, mewujudkan perempuan bernama yang cerdas dan berkarya, maka selama 1 tahun ini telah banyak kegiatan yang kami lakukan, mulai dari bakti sosial ke kampung-kampung dengan membagikan sembako ataupun memberikan pelayanan pengobatan. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan, umat Kristiani GUI mengunjungi gereja secara bergantian dan melakukan ibadah bersama. Untuk umat Islam, PKMT mengadakan pengajian untuk hari-hari besar Islam dan melaksanakan pengajian akbar setiap 3 bulan sekali secara bergantian. Menuju puncak acara hari ulang tahun GUI melaksanakan kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Naikire, Distriknas Naikire dan Koramil Rasi ke Kampung Inyora dan Wombu pada tanggal 12 November 2022 dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan kepada masyarakat dengan pasien sebanyak 74 orang yang terdiri dari bayi sebanyak 2 orang, balita 28 orang, anak di atas 5 tahun 19 orang, ibu hamil 5 orang dan dewasa 20 orang. Dilanjutkan dengan pemberian susu kepada balita dan ibu hamil dan menyusui. Kepada anak-anak di sekitar Inyora dan Wombu kita membagikan parcel. Akhirnya pada puncak acara hari ini GUI menyelenggarakan resepsi sebagai pengucapan syukur atas penyertaannya selama 1 tahun ini kami dapat melaksanakan tugas dan kegiatan dengan baik. Wujud dan kebahagiaan kami telah kami siapkan juga doorpress untuk Bapak Ibu yang beruntung nanti ada di balik porsi masing-masing. Walaupun tidak seberapa, namun kami berusaha berbagi suka dan cita kepada Bapak Ibu dan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pendanaan dalam pelaksanaan peringatan ulang tahun GUI ke-19 ini bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Teluk Udama. Maka pada kesempatan ini kami selaku panitia peringatan HUT GUI ke-19 mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada pemerintah Kabupaten Teluk Udama, terkhusus kepada Bapak Bupati Teluk Udama, kepada Bapak Wakil Bupati, dan pada tim TAPD yang telah memberikan bantuan guna terselenggaranya kegiatan pada hari ini, dan juga ucapan terima kasih pada dokter dan para perawat dari Puskesmas Naikire yang telah membantu kami melakukan pelayanan kesehatan, serta ucapan terima kasih pada bapak-bapak dari Koramil Rahasia yang telah melakukan pengamanan sehingga kegiatan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa ucapan terima kasih pada Bapak Kepala Distrik Naikire beserta staf dan masyarakat Inyora dan Wombu yang telah menerima kami dengan baik dan ramah. Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Ibu undangan yang berkenan memohon waktu menghadiri undangan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan datang dari diri kami. Selaku manusia biasa, mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelaksanaan kegiatan banyak kekurangan dan di sana sini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi apabila terdapat kata yang kurang berkenan dari hati Bapak Ibu undangan semua dalam penyampaian laporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Kepada Ibu Ketua Panitia. Selanjutnya kita simak sambutan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Udama kepada Ibu Ice Pabutungan Kayakatui. Disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Teluk Wandama, yang saya hormati dan kasihi Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wandama, Wakil Bupati Teluk Wandama, Kapolres Teluk Wandama, Dandim Peradaban 1811 Teluk Wandama, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Bapak Ibu pimpinan OPD, serta para kepala distrik dan lurah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Teluk Wandama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan maupun organisasi profesi, segenap insan pers, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam suasana yang penuh keakraban dan sukacita ini, marilah kita senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita sekalian dapat kembali berjumpa dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada awal kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu dari tamu undangan sekalian dalam menghadiri resepsi puncak peringatan Hari Ulang Tahun Gabungan Organisasi yang ke-19 yang diingatkan kita sekalian. Kondisi dan situasi 19 tahun lalu pasca pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Teluk Wandama, yaitu di tahun 2023, yang juga merupakan tahun terbentuknya Gabungan Organisasi Wanita Teluk Wandama, tepatnya tanggal 1 November, yang memiliki peran dan fungsi seluruh organisasi perempuan di kabupaten ini. Untuk itu, kami mengajak serta Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena semata-mata kami akui bahwa keberlangsungan dan eksistensi 19 tahun berdirinya organisasi ini tidak lepas dari dukungan maupun peran kita sekalian, baik jajaran pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat, terutama sesama mitra pemerintah yang selalu menopang dan memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, dana, dan daya dalam rangka bersama-sama mengisi pembangunan di kabupaten yang kita cintai bersama. Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, adapun tema yang melandasi semangat kita pada peringatan 19 tahun Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Wandama tahun 2022 ini adalah optimalisasi kinerja GOW, mewujudkan perempuan Wandama yang cerdas dan berkarya. Memiliki makna yang luas bahwa dengan semangat peringatan hari jadi ke-19 GOW Kabupaten Teluk Wandama, GOW hadir sebagai mitra pemerintah yang mewadai serta mengakomodir seluruh perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan di Kabupaten Teluk Wandama dalam rangka menciptakan perempuan-perempuan Wandama yang cerdas dalam akhlak, keterampilan, serta budi pekertinya, berkarya dan mandiri dalam seluruh aspek kehidupan guna menopang pemerintah daerah dalam rangka meraih visi yang dicita-citakan bersama, yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Wandama. Bapak Bupati, penasehat DW, serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan, perlu kami informasikan dan laporkan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan 19 tahun HUT GOW tahun 2022 ini, antara lain kegiatan bakti sosial ke distrik Naikere, yaitu ke Kampung Lomba dan Inyo,
tahun 2022. Ini semua tak lepas dari topangan dan sumbangsi dari pemerintah daerah dan juga seluruh organisasi yang bernaung di dalam Loket GOW dalam mendukung dan menyukseskan rangkaian peringatan HUT tahun ini. Untuk itu, saya selaku Ketua GOW sekali lagi menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang menopang dan membantu suksesnya rangkaian HUT GOW tahun ini. Semoga dengan kebersamaan yang dibangun dan dilanjut bersama, mempererat silaturahmi antar organisasi wanita se-Kabupaten Teluk Wandama, sehingga tercipta GOW yang penuh rasa kekeluargaan, keakraban, tolong-menolong, dan satu rasa yang merupakan ciri khas dari perempuan Wandama. Mengakhiri penyampaian kami, izinkan kami menggugah kembali, mengajak serta seluruh perempuan-perempuan Wandama untuk aktif dan berpartisipasi, bergabung dalam naungan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Teluk Wandama, sehingga dapat bergandeng tangan, bahu-membahu, membangun komitmen bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Teluk Wandama, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dengan berorganisasi kita dapat meningkatkan skill, kemampuan, rasa percaya diri, rasa persatuan dan kesatuan sebagai perempuan dalam transfer pengalaman serta karya nyata kita guna menggali potensi diri atau kemampuan dalam berkarya bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan hari jadi ke-19 GOW Kabupaten Teluk Wandama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memampukan dan menolong kita sekalian dalam menjalankan peran kita masing-masing, mengisi pembangunan di kabupaten kita, rumah kita tercipta, Teluk Wandama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Selesai. Terima kasih kepada Ketua GOW. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, marilah kita dengarkan dengan saksama sambutan Bupati Teluk Wandama. Kepada Bapak Bupati, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Wandama, hormati Pak Polres Teluk Wandama, hormati Pak Dandim 1811 Perarakan Teluk Wandama, hormati Ketua GOW Kabupaten Teluk Wandama, Ketua Sukata Kabupaten Teluk Wandama, Ketua GOW dan seluruh jajaran di belakangnya.
Ketua Persib dan Bayangkari dan seluruh jajaran Ketua Persib dan seluruh jajaran Ketua Wanita dan seluruh jajaran Ketua Pegadaian dan seluruh jajaran. Nah lagi ya, ini mulai tadi disebutkan oleh Ketua Panitia ya, ada Wawan, ada dari mana lagi ya, ada Katolik. Oh iya, yang tadi saya akan spanduk tidak apa ini. Pendeta, ya semua organisasi wanita yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Bendama, para pimpinan OPD sekalian, yang menarik Pak Ramil, Satgas 136 namanya, mana Pak Satgas Private khusus. Nama para tamu undangan sekalian, ada ibu kepala distrik ya, distrik lagi ini lagi ya, setiap acara biasanya ini distrik lain kalau kira ini yang lain kamu juga Bapak sekalian, secara khusus untuk GOW dan semua organisasi wanita, semua para GOW, juga saya, bersama-sama kita menjadi susu kepada Tuhan Yang Kuasa atas kenan Tuhan. Pernyataan juga dan hari ini kita ada di sini bersama melaksanakan kalau tahun ini 19 ya, 19 GW di Kabupaten kita lepas 20 tahun ya, sudah kalau usia sudah lumayan ya. Jadi tentunya GW memiliki tantangan yang besar ya, dengan membangun. Oh iya, sorry, Ibu Stafan di depan sini, Stafan Ibu Bupati, yang senior terbaik dulu. Mari di depan Bapak Tentara hari Ibu Stafan. Sini, pada Bapak. Ya, Ibu Bapak sekalian, tentunya kita semua tahu bahwa semua zaman ini menuntut semua mesti mengambil peran dalam pembangunan, dan peran itu bukan cuma didominasi oleh laki-laki atau istilahnya monopoli ya, monopoli oleh laki-laki, tapi perempuan juga belum dapat tempat, belum dapat perhatian, menghabiskan perhatian dan harus itu. Saya akan baik beberapa terkait dengan kita dorong sama, dan itu saya membantah. Mari kita datang sama mobil lagi. Karena kalau yang di saat ini sementara kita lakukan dan sangat jelas. Jadi pada perempuan jadi saya sebagai sambutan ini saya tertarik dengan saya coba belajar Jawa di kawasan lain masing-masing berbeda, tentunya ada spesifiknya. Tadi saya ada di artinya itu apa ya? Ternyata novel ya, iya ya, novel ya. Ini memiliki makna budaya yang sangat luas, makna yang
yang sangat besar dan sangat dalam. Biar logo Jokowi saja sudah. Di sini hati saya di maknanya yang sangat dalam. Dari sisi budaya, Jokowi telah menangkap satu hal yang sangat penting dalam rangka kehidupan membangun sumber daya manusia dengan menangkap dan banyak aspek mulai dari menangkap satu makna tugas yang harus dilakukan di kemudian sama kalau ada perempuan ya perempuan dianggap perempuan jadi kita harus kita berpara kepada semua seperti itu. Kalau di Aceh perempuan sama ya, perempuan menentukan ya ibu KMT di Aceh besar ya, perempuan yang menentukan perempuan kita akan sendiri paradigma berpikir yang dan lain perempuan harus menentukan peran yang penting kalau bisa ya peran depan itu menjadi gambaran bagaimana melakukan budaya saya kalau melakukan politik yang positif dengan semua karena pemerintah dalam melakukan aturan bagaimana perbandingan antara ada satu isu yang dikembangkan perempuan perempuan harus itu indeks pembangunan gender itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan kalau keterlibatannya di bawah 100 itu berarti kurang dia harus sampai ke 100 kenapa ke 100? Karena 100 dianggap sebagai angka yang sempurna. Ini berarti kalau ada 50 laki-laki 100 laki-laki dan perempuan sama-sama harus berperan yang sama. Ini yang saya sampaikan tadi menjadi tantangan untuk kita kalau dapat bukan cuma oke dari pemerintah daerah kita. Memang sejak tahun 2000 masa kepemimpinan Ibu Jen kita coba mendorong dari negara saya waktu itu bawahnya seluruh program di OPD yang para pimpinan OPD nanti kalau sendiri seluruh program di atas sejumlah program OPD mesti ada 1-2 yang mengakomodir program kesetaraan gender. Jadi harus ada salah satu program yang bukan cuma pemuda perempuan ya. Contoh di sini ada para sekretaris masyarakat di antara sejumlah program yang menjadi tugas pokok dari dinas teknis mesti ada istilahnya pengaruh utama gender. Di bawah jadi harus tahu sebentar ini ada rapat apa namanya di Manggaran rapat program yang berbeda dan kita cek. Kebetulan hari ini ketepatan dengan GOW dan GOW lebih diarahkan untuk bagaimana melihat keseimbangan peran para perempuan dan laki tadi harus mendekati angka 100 harus 100. Karena IPG sama dengan indeks pembangunan perempuan dibagi indeks pembangunan laki-laki. Iya, masa mau tinggal ya karena misalnya ibu melawan angin dan badai itu datang hanya memberikan kepada bapaknya tinggal dulu. Jadi saya katakan perempuan adalah tiang rumah tangga yang kuat. Baca di masa dia di mana bapak yang boleh sudah tinggal. Ibu-ibu yang berjuang sehingga nanti hanya untuk kepentingan rumah tangga.
saya mengatakan di sini bahwa membuat yang harus menjadi tiap yang kuat. Tapi tidak bisa kalau kita cuma bicara yang kuat, kita tidak memberikan dukungan. Harus memberikan dukungan dalam negara. Siap ya, jadi yang yang kuat. Jadi tiang daerah yang kuat ya, kalau negara ya negara, kalau di Muhammad ya yang di daerah yang buat membantu bupati, wakil bupati, kapolres tadi, semua pembina-pembina itu bagaimana kita membangun daerah ini. Karena menjadi juga yang kuat, ada tekanan hari ini, ke depan kita harus tahan. Hari ini terima kasih dari apa namanya bilang slideshow yang tadi disampaikan. Kita bisa lihat berbagai aktivitas yang kita dilakukan tadi, bahkan sampai di Nyora ya. Nyora tadi yang menggunakan Pak Adisi, terima kasih saya mengantar Yowe dan Ibu sampai di saya beberapa orang di Wobu sedikit katanya ya. Ada orang jadi lanjut lagi. Ini semangat ya. Ini sudah menunjukkan bahwa menjadi tiang yang kuat. Ya, menjadi tiang yang kuat. Lepas dari Wobu lanjut ke Nyora ya. Tadi di foto bisa lihat. Dan itulah organisasi wanita ya. Harus memiliki peran yang kuat secara kecil dalam rumah tangga, tapi secara besar dalam berbagai organisasi. Kembali kepada indeks pembangunan gender itu kalau dilakukan dengan baik, maka kita akan melihat kualitas seorang perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Gunung. Ini melihat indeks pembangunan gender ini, kita akan melihat dari sisi dari pendidikan, bagaimana kesehatan, tapi bahkan sampai ke ekonomi. Itu indeks pembangunan gender yang menjadi tanggung jawabnya. Kita di Unama baru bicara PUG, baru bicara indeks pembangunan gender. Jadi setahun depan ini sudah kemudian administratif. Mesti ada keterwakilan 30% perempuan. Cari susah. Ya. Kalau kita bicara dengan standar-standar tertentu sulit. Masa kita bawa di standar ini. Standar ini kita tentunya sudah membayarkan seperti apa kualitas. Itu baru bicara politik. Itu seperti yang ekonomi dan lain-lain. Di Undama kita punya perempuan Undama yang selalu baru dua ini. Pelayanan sosial dan manusia bersalah dan sabar. Dari 32 perempuan Undama yang menduduki salon 2 baru 2. Sebelum Sabali cuma 1 saja. Dan ini kami bahas di Jonan kita bahas bagaimana kalau perempuan yang bisa masuk ini tantangan. Jadi saya tadi mengikuti laporan panitia sampai laporan ibu ketua, tidak berat, tidak ringan. Tantangan para ibu-ibu untuk bagaimana mendorong peningkatan kualitas sumber manusia yang dalam komunitas disebut indeks pembangunan gender. Kita mulai dari PUG. Siapa kalau sepakat ya? Jawab pun supaya dulu dengan sepakat atau tidak? Ya, kita akan mulai di PUG itu. Ya. Program berbasis gender harus. Jadi di setiap dinas mesti ada orang kepala asisten sosial. Ya kalau lihat ini mesti ada salah satu dua program yang berbasis gender. Tolong kita mulai tahun depan. Tadi kita akan dapat saya
di bawah sepakat kita evaluasi sebentar. Saya melihat di Perdana Menteri siapa yang memiliki rasa empati terhadap wanita untuk mendukung dalam pembangunannya. Kaum perempuan harus berpikir positif dalam menata manajemen pribadi, keluarga, tetapi dalam organisasi dan supaya kita sama-sama bisa memikul tanggung jawab yang tadi. Jadi selain PUG, kita juga harus menerapkan indeks pembangunan gender itu. Nah, tadi saya sampaikan indeks pembangunan gender itu indikator yang merupakan perbandingan rasio laki-laki capaian antara indeks pembangunan perempuan dan indeks pembangunan laki-laki. Kemudian itu IPB sama dengan indeks pembangunan perempuan dibagi indeks pembangunan laki-laki BPS. Kita berikan fasilitasi kalau punya IPG itu berapa? Tadi rata-rata kalau di bawah 100 masih kurang, harus 100 ya, 100% perbandingannya. Nah, untuk melengkapi perhitungan IPG, kita mesti melihat lagi ke IP. Kalau bicara IP berarti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, kali ke stunting lagi, kembali ke situ hari kerja lagi. Jadi hal-hal yang perlu kita dorong ya. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IP laki-laki dan perempuan tadi saya sampaikan ya. Dan ada 3 definisi dasar yang kita gunakan untuk menghitung IPG, itu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Standar hidup itu berarti tentang ekonomi dan lain-lain. Jadi semakin kecil jaraknya antara jumlah perempuan yang dari saya harus 50-50, berarti semakin katakanlah tahun ini atau tahun kemarin kita IPG-nya mungkin 50 atau problem atau kita terus. Itu hal yang saya ingin tambahkan, kita dalam rangka mengantisipasi ketimpangan gender di Kabupaten Pulau. Sebab ketimpangan gender ini ada beberapa hal yang menyebabkan. Pertama, dari segi budaya dan lain di Papua, karena perempuan di laki bukan kita terbaik. Mana saja perempuan. Kemudian ya di contoh 1-2 daerah ada kemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Papua dan lainnya kalau belum gaji terus kita di tempat lain kasih saya ke mama yang tidak boleh serahkan seluruhnya hak mama ibu untuk menantu. Mau bilang honor juga ibu ya, negara gaji saja yang kasih, kalau honor ibu tidak tahu. Karena itu kekuatan ibu ada. Semua yang halal dari bapak-bapak serahkan ke ibu untuk mereka yang benar. Contoh yang tadi, masa bapaknya juga yang di rumah di luar sana, mamanya tak hujan gelombang lagi datang ke sini, hanya untuk anaknya harus diselesaikan biaya pendidikan hari itu bisa sekolah. Nah itu ya aturan pemerintah yang saya sebut, fakta-fakta pemerintah yang disebutkan ada kemiskinan ekonomi dan ada perempuan. Dulu yang kendalikan rumah tangga yang hak ya, yang bisa dijalankan pada yang hak. Yang berikut ada tindak kekerasan terhadap perempuan.
budaya tadi, budaya mengangkat perempuan di belakang dia. Terus kemudian dari itu saya dapatkan sedikit lagi kembali contoh ketimpangan gender di bidang politik. Nah, saya sudah sampaikan ekonomi hidup perempuan mama yang masak yang ikut cari makan di mana. Coba kita lihat di kampung-kampung, lebih banyak yang berangkat usaha itu dulu tidak bersabar dari dulu. Coba nanti kita dari kemudian yang kegiatan ekonomi yang kemarin kita terapkan dalam dunia kerja masih jadi baru. Kita punya Serikali 2 ini perempuan muda ya. Maka nanti bisa tambah lagi di bidang pendidikan. Maka boleh saya tadi di anak-anak kami, saya kalau berbeda saya mau ada satu dua yang akan dan akhlak. Baru satu dari Rasi, anaknya Pak Ejo sudah pulang dari Akhi. Sudah selesai. Kalau ada yang bisa kapol lagi, ada laki-laki anaknya Pak ini ada berapa lagi? Sudah sedikit, ada 3 ya. Tapi yang perempuan belum. Baru satu anaknya Pak Jason Ijo sudah selesai. Kalau bisa tahun ini atau tahun depan kita cari lagi perempuan yang tidak ada. Itu tidak. Jadi sekalian itu hal yang saya ingin tambahkan dari sambutan dari hari karena ada beberapa bulannya saya tidak perlu menambahkan memberikan kekuatan kepada gabungan seperti kita di PUG dan PG. Ini saya bicara ke sini dulu. Yang PUG dan PG tolong diperhatikan dan jadi catatan kepada para menteri-menteri untuk bagaimana kita tahun depan kalau bisa mulai. Karena kemarin di PKK sudah saya sampaikan sama tugas PKK yang tugas Jowe itu saya saja lebih luas lagi dalam gabungan organisasi wanita di dalam tidak ada bentuknya luas. Dan ini akan menjadi kekuatannya daya dorong sistem beratnya bisa. Peran gabungan organisasi wanita Kabupaten Berdama adalah negara yang penting sebagai penghubung dan saya. Sebelumnya telah diuraikan sebelumnya bahwa kita dapat dalam bentuk mengikuti puncak perayaan 15 tahun gabungan organisasi wanita. Bahwa hari jadi GW Kabupaten Berdama diperingati setiap tanggal 1 November 2022, 1 November ya, yang berdekatan dengan dilengkapinya struktur kerja yang di setelah evaluasi belakangnya ditetapkan November bertepatan dengan dilengkapinya struktur kerja serta dilantiknya pengurus utama Kabupaten Berdama pada tahun 2003 ya, sebagai organisasi yang menaungi berbagai organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Berdama. Namun sebagai mana telah dilakukan oleh Ibu Ketua GW tadi, bahwa puncak acara perayaan 19 tahun GW oleh dilaksanakan pada tanggal 11 karena sebelumnya terdapat kegiatan acara pendengaran masyarakat di beberapa tempat luar terkecil yang perlu mendapat sentuhan pelayanan. Secara usia yang 19 tahun ini merupakan usia yang matang, diharapkan para pengurus dan anggota organisasi wanita, terutama para perwakilan wanita yang ada dalam GW yang jiwa raganya terpanggil untuk mengabdikan diri di berbagai sektor sesuai dengan tujuan masing-masing. Organisasi baik yang bergerak di bidang pemerintahan, bidang perempuan maupun organisasi profesi yang ada di Kabupaten Berdama terus meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kemampuan diri dengan terus semangat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang notabene akan membangun pemerintahan dalam menyambut budaya. Saya suka
kalitatif. Wanita yang ada dalam naungan DOW yang jiwa raganya terpaksa. Tiap orang punya cara pandang berbeda pada Polres dan cara pandang tertentu dalam melaksanakan tugas. Seseorang yang kalau jiwanya rasanya begitu terpanggil, dia tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah putus berpikir tentang apa yang harus dia buat berbeda. Kalau itu memang dari jiwa, dari jiwa. Tapi kalau tidak, biasa saja, jadikan tidak. Tapi kalau muncul dari berani, maka tidak akan pernah putus. Itu muncul dari nurani yang paling besar. Kerinduan pemerintah untuk menciptakan Indonesia utama yang mandiri sesuai dengan misi yang pertama, bukan hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, namun ditujukan pula kepada kaum wanita yang merupakan penyokong penunjang kaum laki-laki dalam misi pembangunan bidang pengabdian dan pelayanan. Paradigmas hidup sosial, kita sudah siap dengan pernyataan yang ada dalam sambutan ini. Tapi berikut tidak bisa jalan kuat kalau kita tidak memberikan dukungan. Tentunya sesuai dengan tema yang disusun tahun 2022, yaitu optimalisasi kinerja DOW mewujudkan perempuan bernama yang cerdas dan berdaya. Perempuan bernama yang cerdas dan berdaya. Perempuan bernama bukan berarti orang bernama saja. Semua yang ada di dalam. Karena pengertian modal dalam bahasa daerah, siapapun yang datang di sini kita sebutnya dalam dialek bahasa daerah modal, mereka yang datang siapapun dia. Dan kalau sebutan itu kata orang utama, maka itu berarti siapapun dia, tidak memandang siapa, latar belakang suku, ras, agama, tapi adalah orang yang kami dalam satu kelompok sedikit ya, saya sampaikan supaya kita menunjukkan pandangan yang sama. Dalam satu pertemuan pembahasan tentang penerimaan pegawai di Menpan, bagian ini saya minta versi yang banyak daerah berbicara tentang menerima anak yang ada di daerah. Nah, terus Pak Kepala BKN bertanya setelah bicara, Pak Kepala BKN bertanya kalau yang tadi bicara seperti tadi, saya mau tanya modal. Ini pernyataan pejabat pusat. Saya mau tanya modal. Modal mau ada di mana? Saya diri, Beberai, atau Beberai? Secara wilayah adat, peta wilayah kita ada di sini. Secara suku budaya, kita ada di budaya. Secara wilayah pemerintahan, kita ada di budaya. Nah, kesempatan itu menjadi pintu masuk untuk saya berbicara ke Pak Menpan. Walaupun sudah disampaikan Pak Menpan bahwa beliau sudah melakukan kabinet, sudah diberikan layar sini Pak Presiden dan para menteri sudah. Tapi saya bersikeras untuk bicara. Katakan bahwa utama kami tidak melihat siapa dan mana. Pak Presiden mari terima dulu, baru yang pemalas nanti kita lihat. Ya, yang malas yang dikenakan sanksi bisa sampai pecat. Ini kan aturan, ya aturan terbuka begitu ya Pak Kepala Bapak Presiden. Karena sekarang sudah ada lebih 3.000. Nah ini kalau jadi
saya kembali kepada Bapak. Jadi kenapa temanya YW, terima kasih ya, melihat dalam konteks besar bagi kepentingan daerah. Mudah-mudahan pada yang saya hormati, pada kesempatan keluarga ini pula saya mengajak dan mengimbau seluruh pihak terkait yang merupakan mitra kerja dari YW dapat bergandingan tangan, saling mengumpul dan memberikan sumbangsi peran aktif yang maksimal guna membantu pemerintah daerah melalui visi misi yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama membangun Bapak terutama di bidang pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan. Kepada semangat HUT yang ke-19, YW sebagai organisasi yang memiliki beberapa organisasi wanita di Kabupaten Bernama semakin mengoptimalkan tugas, peran dan tujuannya dalam mengakomodir dan memfasilitasi kabupaten daerah mewujudkan impian kita bersama, yaitu menciptakan wanita pembangunan yang ini saya sudah di atas boleh menciptakan wanita utama yang sekali ya. Sebutan wanita utama jangan dipikir pertama saja. Semua yang ada di Bernama, orang asli Bernama saja. Semua yang ada di Bernama harus diberikan. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada yang Ketua BW, Ketua Panitia dan Pengurus BW Kabupaten Bernama yang telah merancang dan mempersiapkan secara baik rangkaian kegiatan mulai dari pelaksanaan bakti sosial hingga pelaksanaan resepsi puncak HUT BW di pagi hari ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini juga menyampaikan ini berkata diwakili ya. Ini nomor sibuk mau berangkat ke Palu lagi gitu. Berangkat ke sini. Ada semua belas. Bahkan kemarin juga satu di Wadi. Ini perjuangan tak berat ya kakak ya. Nombor ke. Kemarin juga satu ibu kakak berapa ya? Tiga. Ini mewakili Provinsi Jawa Barat, mengikuti Bapak Mas Ikan. Konsepnya Mas Ikan. Nah ini ya, tadi malam tepat sampai malam cari kiri yang dari asli dari Taman ini, kiri dan loyang yang asli dari kayu. Tadi malam ada beberapa yang iya, dua pedagang. Saya tidak tahu siapa yang berangkat. Ini masing-masing jalan sih. Tapi kita tetap berhubungan untuk pedagang dan PKW dan rangka bagaimana manusia di Bernama. Saya kembali lagi tantangan kita dan berat. Saat ini kita sedang beberapa perhatikan beberapa posisi dari secara global, nasional, untuk inflasi yang telah dengan TPD bisa barang ke pasar. Jadi kalau dia dari barang naik cepat apa? Tim TPD ya, untuk BBM kita sudah buka nomor telepon ini hotline ya, untuk kita dapat mana harga BBM yang naik cepat kirim laporan dengan foto lokasi ke
inflasi dulu yang lebih banyak pernah dipatok ya, nanti kalau lihat apa harga beras atau harga stunting jadi peraturan pemerintah. Jadi juga generasi yang lahir, kalau lahir dari keluarga sehat, karena itu stunting dinilai dilihat dari Dr. Yasri Wari pertama kehidupannya, tetapi juga ibu, karena mari kita terus bicara tentang dua ini yang terkait dengan ibu yang lain yang kita bicara dengan. Harinya saya akhiri sabda ini dan ingin mengucapkan selamat memperingati hari jadi Februari 2019 tahun 2022. Semoga terus diberikan kekuatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagai berkat berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Bogor. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Sekian. Terima kasih. Penyerahan bendera dari Himpunan Wanita Kaya dan Wanita Hindu Dharma Indonesia sebagai tanda telah bergabung dalam gabungan organisasi wanita Teluk Wandami. Sebelumnya, marilah kita saksikan persembahan tarian dari wanita Hindu Dharma Indonesia. Terima kasih untuk adik sekalian yang sudah mempersembahkan tarian. Kepada Ibu Ketua HWK dan Ketua WHDI untuk ke depan. Kepada Ibu Ketua DPR, diserahkan untuk menaikkan bendera.
Himpunan Wanita Karya Gondang menyerahkan bendera kepada Ketua GOMW sebagai tanda kami bergabung dengan organisasi yang bernaung di bawah WIB. Menyanyikan lagu Wondama Anyose. Hadirin dimohon berdiri. Ampunan diserahkan kita. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan masuk pada acara inti, yakni perayaan Hari Ulang Tahun GOW yang ke-19 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Ketua GOW. Acara penerimaan tumpeng dan mohon kesediaan yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Teluk-Gondama, Dandim Teluk-Gondama, Ketua DWP, Ketua Bayangkari, Ketua Persib, sekiranya untuk bisa mengambil tempat di depan dalam penerimaan tumpeng. Tumpeng pertama
Profesor Kodama untuk memberikan bingkisan. Selanjutnya kami mau kesediaan dari 1811